Sidang Kiai Fahim Mawardi. Nah, ini menarik ini. Dan alhamdulillah sudah final ya. Tinggal menunggu putusan. Kemarin sempat ditunda. Nah, yang tak kalah penting adalah saya akan bercerita seperti apa perjalanan dari penanganan kasus ini hingga final ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang perihal adanya dugaan pencabulan yang viral itu di Jember itu sudah memasuki tahap final. Jadi tinggal menunggu putusan sidang atas nama terdakwa Moh Fahim. Begitu faktanya. Jadi sidang Kiai Fahim Mawardi ini dari awal saya sangat mengetahui. Jadi yang disebut mengetahui adalah orang yang secara langsung ya mengetahui perihal penanganan kasus ini. Karena saya yang mendampingi di penyidikan, di polisi, melongo begini itu saya. Di tahap 2 di kejaksaan itu ya saya. Di sidang pra-peradilan itu ya saya. Dan di sidang pokok perkaranya itu saya hingga selesai. Catat. Nah, sebenarnya seperti apa perjalanan kasus ini? Jadi, yang pertama, jadi Kiai Fahim ini dilaporkan oleh istrinya, Himatul Alia itu. Karena telah melakukan pencabulan terhadap beberapa anak itu, kan gitu kan. Nah, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga naik ke penyidikan dengan singkat, ya kan? Saya jelaskan, naik ke penyidikan dengan singkat. Kemudian terbitlah Sprinhan dan Sprinkap surat perintah penangkapan dan Sprinhan surat perintah penahanan. Setelah itu kita lakukan upaya hukum pra-peradilan, namun upaya hukum pra-peradilan kita ditolak. Akhirnya lanjut ke pokok perkara, kita periksa di pokok perkara itu, yang ini memakan waktu yang cukup lama sekali. Nah, namun pun demikian, hak-hak Kiai Fahim ini telah dipenuhi. Jadi pada waktu itu saya meminta untuk sidang offline. Ya, yang lain sidang pidana online semua itu. Alhamdulillah yang Kiai Fahim dari awal hingga detik ini offline, dan kita minta kepada majelis hakim untuk sidang 2 kali 1 minggu. Alhamdulillah diberikan, ya kan, dikabulkan. Jadilah sidang itu 1 minggu 2 kali, dan ada beberapa penundaan itu, baik dari jaksa penuntut umum, dari kita, dan terakhir ini dari majelis hakim karena tidak siap dengan putusannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang terungkap di persidangan? Apa saja yang terungkap di persidangan? Nah, oke, saya sampaikan bahwasanya perihal ada tidaknya pencabulan itu dapat kita lihat ketika kita memeriksa secara material, ya kan, apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Maka itu kita periksa satu-satu dari dakwaannya, ya kan. Identitas kita periksa, oke, tidak ada masalah. Lokus, tempat kejadian, tempat Al-Jalil itu ada enggak, kan gitu. Tempus, waktu, pada waktu itu rame-ramenya di situ enggak. Karena itu tidak ada masalah, lanjut ke pokok perkara. Didatangkanlah saksi-saksi itu. Yang pertama ada Ustadzah Hanisa, ya kan, Ustadzah Hanisa. Nah, ternyata didapatkan fakta, ini yang menarik, bahwasanya Kiai Fahim ini sudah menikah dengan Ustadzah Anissa di Banyuwangi, dengan dihadiri ada saksi di situ, ya kan. Ada wali, cuma walinya muhakam, ya kan, muhakam. Itu tidak secara komprehensif dibedah itu seperti apa muhakam yang ada di persidangan. Kemudian
Jadi fakta ya, catat ya, fakta itu terjadi pernikahan. Kiai Fahim ini mencabut yang namanya BAP-nya yang di kepolisian itu nikah Daud itu, nikah dengan menggunakan pendapat Abu Daud Al-Zahiri. Jadi itu dicabut oleh Kiai Fahim Mawardi. Kemudian Kiai Fahim Mawardi membuat statement atau pernyataan bahwa dia telah menikah di Banyuwangi. Demikian sahabat-sahabat. Itu dalam konteks dakwaan ya dulu ya, dakwaan. Ya, dakwaan tidak ada masalah, sesuai dengan 143 KUHP itu tidak ada masalah. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Kemudian dihadirkanlah saksi-saksi itu, saksi-saksi anak itu ya. Karena anak semuanya harus melepas atributnya, toganya semua harus dilepas. Ada Syarifah Nabilah Al-Idrus pada waktu itu, dan juga Ica, terus siapa satunya Kamila ya kan, dan saksi-saksi yang lainnya. Dan mereka mencabut pernyataannya ya kan, menyebut pernyataannya dan mereka mencabut BAP-nya. Yang ada di BAP ada beberapa keterangan yang dituangkan di BAP itu mereka cabut. Dan tentulah dampak dari pencabutan itu ada yang namanya saksi verbalisan. Apa saksi verbalisan? Yaitu saksi dari pihak kepolisian untuk dikonfrontir dengan saksi yang mencabut BAP-nya di kepolisian. Udah dikonfrontir tuh banyak sekali polisinya itu. Saya tanya, saya periksa satu-satu, apakah saudara dalam melakukan pemeriksaan itu ada intimidasi, menggunakan senjata atau menggunakan seragam kan ini anak-anak? Tidak Pak, jawabannya. Bahkan kami punya rekamannya, it's okay. Jadi pihak kepolisian tetap pada keterangannya ya, bahwasanya mereka melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan SOP. Yang anak-anak juga tetap pada keterangannya bahwa mereka diintimidasi oleh pihak kepolisian. Nah, ini it's okay lah. Itu nanti yang menilai majelis hakim, ya kan? Yang menilai majelis hakim, bukan kita. Nah, kemudian lanjut ke ahli-ahli, ya kan? Ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Siapa dalam hal ini? Ada MUI. MUI jadi menjelaskan secara detail A sampai Z. Ya, saya sampaikan hari ini, panjang itu sekali itu penjelasannya. Ada ahli pidana, ya kan? Itu juga panjang lebar itu. Ini yang saya periksa yang banyak memberikan statement yang bagi saya menggelitik perut ya kan? Terus ada ahli bahasa. Ya, jadi yang mentranslate percakapannya Gus Fahim ini yang ada di handphone itu, yang ada di rekaman itu ditranslate sama dia. Tapi saya juga periksa dengan 2 pertanyaan, apakah saudara ahli dalam bahasa Madura? Jawabannya tidak. Oke, dan saya tanya apakah ada di antara semua percakapan itu yang mengandung unsur pencabulan, saya bilang, yang mengarah kepada perbuatan pencabulan atau percakapan yang dalam tanda kutip mesra-mesraan ya. Jawabannya tidak ada. It's okay, cukup, enough. Taruh, dah majelis hakim biar yang menilai. Saya catat, saya rekam setiap fakta persidangan, saya rekam. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa fakta-fakta yang memberatkan kepada Kiai Fahim? Ada fakta yang memberatkan kepada Kiai Fahim ini, kepada Gus Fahim. Ahli psikolog forensik. Jadi Kiai Fahim ini dan anak-anak itu diperiksa dengan metodologi dia yang dia pertanggungjawabkan secara ilmiah, dibongkar panjang lebar A sampai Z itu. Ini sebenarnya. Jadi tidak saya buka panjang lebar juga. Nanti tanggal 10 lah ketahuan semua itu. Nanti itu ada putusannya, pertimbangan majelisnya itu apa. Nah, kemudian baru masuk ke saksi adejat. Saksi yang meringankan dari kita, ya, saksi dari anak-anak, saksi dari wali santri, dan ahli. Dalam hal ini ahli yang maju Kiai Haji Zakaria Al-Mukhtar dari Bondowoso, sahabat saya itu kan gitu. Setelah itu barulah
pemeriksaan terdakwa. Fakta-fakta yang terjadi ketika terdakwa diperiksa adalah: satu, terjadi memang pernikahan antara Kiai Fahim ini dengan Ustadzah Anissa di Banyuwangi. Titik, ya kan? Jadi diperiksa juga terkait anak-anak itu, tidak ada yang berkaitan yang mengarah kepada pencabulan itu tidak ada. Cuma ketika wisuda memang dipegang ubun-ubunnya anak-anak, dipegang ubun-ubunnya anak-anak itu, sahabat-sahabat. Kemudian diperiksa lagi, ya kan? Ini secara teknis ya, udah saya sampaikan aja. Ini yang membuat majelis hakim marah. Nah, bagaimana hubungan saudara dengan Ustadzah Anissa? Dia terdakwa Kiai Fahim ini menyampaikan bahwa dia sudah setelah menikah, selang beberapa saat dia itu mentalak Ustadzah Anissa ini. Kemudian suatu saat lagi dia rujuk lagi dengan Ustadzah Anissa. Ini yang membuat majelis hakim marah. Loh, saudara terdakwa mempermainkan lembaga perkawinan begitu. Nah, awalnya begini, sahabat-sahabat. Jadi memang hubungan Kiai Fahim dengan istrinya ini memang retak ya. Memang terjadi konflik of interest juga. Ya kan, sebelum-sebelumnya udah memang retak kan gitu. Makanya itu yang salah satu motivasi, salah satunya ya, yang membuat Kiai Fahim ini menikah dengan Ustadzah Anissa. Nah, udah diperiksa itu semua, dan yang paling terpenting juga Kiai Fahim ditanya, saudara apakah betul melakukan pernikahan itu dengan tanpa dihadiri saksi, tanpa dihadiri adanya wali, ya kan? Dia jawab, tidak benar majelis. Jadi yang benar adalah saya menikah di Banyuwangi, bukan di studio itu. Akhirnya majelis hakim bertanya, oh, berarti saudara cabut itu BAP? Ya, saya cabut. Oh, ketika dicabut BAP itu berarti saudara memberikan keterangan di penyidik tidak benar. Ya, tidak benar. Kalau tidak benar dalam tanda kutip, ya majelis hakim ini yang mengatakan berarti saudara menyampaikan di penyidik itu bohong. Nah, kemudian beliau menjawab, ya ini untuk menjaga agar tidak melibatkan orang-orang. Ada orang yang saya tidak akan sebut ya, untuk tidak melibatkan orang-orang untuk terlibat dalam perkawinan itu, dan tidak mau dilibat-libatkan lah. Artinya majelis hakim tetap bilang, oh, berarti saudara bohong. Kiai Fahim menjawab, iya bohong begitu. Kemudian setelah pemeriksaan terdakwa, barulah masuk ke requisitor. Apa itu? Tuntutan. Dituntut berapa? 10 tahun, sahabat-sahabat. Kemudian setelah itu kita membuat pledoi berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan kita minta untuk Kiai Fahim dibebaskan. Begitu, sahabat-sahabat. Itu perjalanannya dari awal sekali hingga detik ini. Nah, kesimpulannya adalah apakah dalam perkara yang viral itu ada kesalahan Kiai Fahim? Jawaban saya, iya ada. Di mana? Di yang bersangkutan menikah, ya kan? Menikah dengan Ustadzah Anissa itu tanpa adanya persetujuan dari istrinya dan penetapan dari hakim kalau dia mau poligami, karena statusnya masih dia suami istri hingga detik ini. Secara yuridis ya, secara hukum dia masih suami istri dengan Kiai Fahim. Dan yang kedua, apakah ada kesalahan Kiai Fahim terkait adanya pencabulan itu? Jawabannya tidak ada. Sehingga menurut hemat saya, kalau toh mau melaporkan, jangan dengan pencabulan itu. Ya sudah, laporkan dengan pasal dia menikah tanpa adanya persetujuan dari istrinya, yaitu ya perselingkuhan, kan begitu. Dan ancamannya pun tidak sampai bertahun-tahun seperti ini, begitu. Kalau toh memang mau dilaporkan, ini fakta persidangan. Fakta persidangan saya sampaikan, dan karena saya sampaikan ini penting, sahabat-sahabat, agar tidak ada opini-opini liar yang ada di luar itu yang berkembang. Intinya kesimpulannya saya ulangi,
bahwa memang terjadi pernikahan Kiai Fahim dengan Ustadzah Anissa yang ada di Banyuwangi, dan itu merupakan satu kesatuan dengan fakta persidangan. Yang kedua, tidak ada peristiwa yang disangkakan hingga didakwakan itu berupa adanya pencabulan yang dimaksud itu kepada anak dan kekerasan seksual baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak itu. Itu yang perlu saya jelaskan intinya. Dan menurut saya makgul, masuk akal kalau Kiai Fahim itu menikah dengan Ustadzah Anissa itu, walaupun dalam kondisi dia masih secara yuridis ya, dia itu masih ada hubungan dengan istrinya. Tapi di sisi lain ya kan, hubungan suami istri maksud saya, dalam konteks dia masih tidak bercerai ya kan, masih proses cerai pada waktu itu, tapi akhirnya gagal juga ya kan. Tapi secara pribadi ya, secara personal dia sudah terjadi konflik lama, yaitu mungkin menurut saya yang memotivasi Kiai Fahim untuk menikah dengan Ustadzah Anissa ini gitu. Sempat ditanya di persidangan, suka atau apa dengan wajahnya dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat teknis sekali. Yang intinya menurut saya, kesimpulan terakhir nih, jaksa tidak bisa membuktikan dalil dakwaannya. Pertanyaannya Mas Habaib, apakah Kiai Fahim itu bisa bebas kalau berpedoman terhadap fakta-fakta persidangan dan berpedoman pada nota pembelaan kami berdasarkan alasan-alasan yang sudah kami urai sesuai dengan fakta persidangan dan landasan yuridis yang telah kami bedah secara komprehensif, tidak ada alasan majelis hakim untuk tidak membebaskan Kiai Fahim. Demikian sahabat-sahabat, perjalanan Kiai Fahim yang menyita waktu yang sangat lama ini. Sidangnya aja udah 21 kali ya, tambah pra-peradilan 7 kali. Banyak kali itulah. Intinya seminggu saya ke Jember 2 kali. Ya demikian sahabat-sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan seputar Kiai Fahim, silahkan langsung kontak saya. Yang saat ini, hingga detik ini, kuasanya Kiai Fahim ini belum dicabut. Walaupun ada kuasa-kuasa baru, ya kan. Jadi saya mendampingi dulu, adalah datang kuasa baru kan begitu. Kemudian ya sudahlah, itu hanya saya dan Allah yang tahu dan yang merasakan perasaan itu. Tapi sudahlah. Demikian sahabat-sahabat, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menyampaikan kebenaran yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi saya. Bicara benar, benar-benar bicara. Begitu kan. Semoga kita tetap istiqomah dengan itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.